Ini ada acara apa ini kok tiba-tiba datang di studio? Ini ada apa? Acara apa? Apa? Dolan, Pak. Ah, Silaturahmi. Oh, iya. Ini. Oh iya, tak Oh iya, pembukaan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kak Noe ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kita mau apa namanya ya? Ngobrol lah sama apa ya? Idola saya. Panu. Panunan. Ini bersama dengan Pak Yulistianto. Ya. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Ini ada rencana apa ini? Tiba-tiba kok datang dengan senang sekali. Oh iya, lu harus senang toh. Iya, Harus toh. Setiap hari harus senang. Gini Pak, ini kan kalau saya lihat di apa YouTube itu kan banyak podcast Pak. Ya. Nah, Gitu. Iya, jadi ini saya mencoba membuat podcast. Oh, saya sebentar. Nah, Podcast itu apa toh itu podcast itu? Saya itu sampai bingung sampai Oh, sekarang. gitu, Ya, iya. coba dijelaskan. Jadi podcast itu kalau bahasa Bojonegoro, ini kan kita kebetulan masih Bojonegoro Oh ya. iya. Karena saya keliling, Keliling dunia. bukan keliling RT. Ya. Oh, keliling RT ya. Jadi podcast itu kalau bahasanya di kita itu jengkeran. Nah, jengkeran. Rasan-rasan. Yo enggak Enggak ya. yo jengker. sedikit lah, Oh, sedikit oh, iya. rasan-rasan iya pasti. Masuk. Oh, namanya jengker kan pasti rasan-rasan gitu. Jadi ini saya coba membuat yang namanya judulnya itu podcastem. Podcastem. Nah, Maksudnya apa itu pokok podcastem itu? podcastem itu gini, kita kan warga Bojonegoro ya. Jadi identik dengan leh. Oh. Jadi ini saya membuat podcastem. Nah, podcast Logat ya. Iya. Logat ala Bojonegoro. Iya, betul. Oh, gitu ya. Podcastem ya, podcastem. Terus ini gini, ini bedanya ya. Kalau biasanya kalau podcast itu kan kita ngundang. Oh, gitu. Ya, misalkan saya punya studio, tak undang, terus kita buat podcast. Oh, gitu. Nek saya beda. Bagaimana itu? Jadi saya justru yang datang. Oh, berarti saya yang menyediakan ini ya, apa namanya? Oh, iya. Makanan dan kopi. Ya, soalnya kalau saya yang ngundang kan saya harus menyediakan makan, kopi gitu. Kalau saya yang datang kan saya yang disediakan. Ini perlu ditiru ini. Masuk ya, Masuk. Terus. Oh ya, ini anu Pak ya, langsung masuk ke apa tema ya. Jadi ini ya Pak Yuli ini luar biasa. Ini seorang kalau dibilang musisi ya, seniman juga iya, pengajar juga iya, terus banyak sekali lah. Jadi ini Pak yang saya tanyakan. Gini Mas, saya itu MSI. Apa itu? Katanya orang-orang tuh gelar saya itu MSI. Apa itu? Mes sembarang iso. Julukan baru. Bukan master segala ilmu bukan ya? Bukan. Master kan Master Norono. Oh, Master iya, Norene iya. itu master. Oh, ya. boleh. Ya, Pak Yuli, ini sebenarnya Pak Yuli ini sukanya dibilang apa ini, Pak? Musisi kah, seniman atau apa? Saya itu nggak peduli mau disebut apa saja. Yang penting itu saya selalu bergerak di mana apa yang saya rasakan, pikirkan, ya itu saya kerjakan. Baik di musik, seni lukis, seni rupa, itu ada patung juga, ada pria, macam-macam juga gitu. Nah, ya mau dibilang seniman, suniman, saya nggak peduli. Terus sekarang kan ini banyak, kalau saya lihat ya, kalau yang sekarang kan banyak membuat lagu. Oh ya. Nah, ini apa ini? Genrenya apa? Temanya apa atau gimana? Kalau genre yang saya buat
di lagu di channel saya ya sudah tahu kan. Promosi ini, ya, promosi. ya promosi dong. Nah ini termasuk YouTuber ya. Iya, Wah. nah itu Pakai. begini, saya itu masalah musik itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tidak membatasi ini genre apa dan macam-macam itu enggak, saya buat dengan apa yang saya rasakan dan pikirkan. Entah itu ada yang ngomong pop ballad, rock ballad, atau apa namanya yang sifatnya kejadul-jadulan Oh ya. jadul. Nah, Yang itu apa petani itu ya? Nah, itu seperti lagu-lagunya apa Gomblok, Bang Iwan dan sebagainya itu. Ya, itu memang yang saya apa taruh di pikiran ketika masa kecil itu sangat mempengaruhi. Jadi era-era 80-an, 90-an itu sampai sekarang selalu menghantui pikiran dan perasaan saya. Karena Kira-kira. orang-orang bilang tahun 90-an itu tahun keemasan ya. Ada yang Betul, bilang iya. seperti itu ya. Itu masa kejayaannya musik di Belantika Indonesia dan ada sedikit sentuhan ke Melayu-Melayuan juga itu pengaruhnya. Terus ya ini gini. Ini kalau saya yang tahu ya sepanjang 2020 ini kan Pak Yuli banyak membuat mencipta lagu. Betul. Bener ya? Iya. Mencipta lagu. Pertanyaan saya gini. Kenapa kok harus di tahun 2020? Kok nggak kemarin-kemarin atau nggak dulu-dulu? Atau iya, gimana iya. itu? Sebenarnya untuk masalah menciptakan lagu itu sejak dulu saya sudah sering berlatih untuk menciptakan lagu. Masih pita kaset itu dulu sering membuat lagu bangun tidur, mau tidur itu sering dan banyak menulis puisi-puisi itu saya jadikan bahan. Nah, untuk pertanyaan kenapa kok baru tahun ini baru digas artinya iya, itu ya. kok digawe Ya. klip dan lain sebagainya. Ya semua itu terkait dengan keadaan. Artinya di saat sekarang ini kan semua hal kan bisa kita capai di rumah. Meski harus dengan keterbatasan peralatan Ya, dan betul. sistem apa saja ya saya sendiri punya beberapa alat yang sederhana, nggak seperti yang di studio rekaman besar-besar itu. Nah, dengan alat yang seadanya ini saya buat semaksimalnya. Nah, itu karena di medsos sendiri kita sudah sudah begitu lebarnya kesempatan itu. Jadi nggak harus masuk TV. Dulu kan namanya artis apa itu harus masuk TV. Kalau nggak masuk TV bukan artis, apa-apa. ya. Iya. Kalau sekarang Nah, sekarang ya bukan apa-apa juga. Kalau sekarang itu kan ini banyak artis YouTube, Iya. selebgram. Betul, betul. Nah, ini sampean buat lagu ini sebenarnya untuk konten atau memang darah seninya, darah musisi atau seperti apa ini? Ya, kalau saya itu kan hanya musisi gitu. Ya, Musisi ya. Ya seperti yang tadi kembali lagi bahwa saya buat karya itu memang tujuannya berkarya, inti murni berkarya. Kenapa? Dengan adanya YouTube, Facebook dan macam-macam itu wadah. Nah ini sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali untuk mewadahi ide kreativitas kita, baik itu musik, seni rupa, tari, teater dan sebagainya itu. Nah, ini kesempatan kita untuk menaruh atau membuat warisan karya yang bersifat digital. Artinya gimana itu? Kok warisan dong? Iya, masih muda kok warisan toh? Saya itu Aneh. nanti cita-cita saya itu sebelum saya mati ya, manusia kan mesti mati iya, ya. Iya, kalau saya Itu abadi. abadi moksa. Ya itu saya katakan warisan itu ini akan abadi. Artinya abadi kita sudah meninggal, kita sudah anak-anak kita nanti masih bisa menikmati apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Nah itu saya katakan warisan digital. Oh, warisan digital. Ini tidak berupa uang, rumah, itu akan habis, mereka akan jual. Kalau karya ini
ini akan abadi. Oh, karya abadi ya. Selama Google tidak ambruk ya. Oh, tidak lah. Dia dicor kok. Dicor. Iya, jadi enggak benar-benar akan ambruk. Kuat. Oh, iya, begitu. Berarti terus ini untuk apa namanya? Yang anak-anaknya sekarang ini kayaknya diajari bermusik juga ya. Oh iya. Atau memang diarahkan atau memang kehendaknya? Untuk anak-anak, Iya. anak-anak saya maksudnya. Iya, iyalah. Oh. Awalnya saya tuh nggak mau ngajari itu, nggak mau. Lah terus? Awal ketika saya tersentuh itu ketika dia ditunjuk untuk main gitar sama guru TK-nya. Oh, waktu itu masih TK. Masih TK, iya. Sekarang kuliah. Sekarang masih SD. Oh, SD. Oh, iya. SD kelas 5. Saya itu terlambat. Startnya terlambat ya toh. Selalu disalin kanan kiri kanan. Ya gitu. Awalnya memang dia ditunjuk untuk mungkin melihat bapaknya gayane ngamen dan iso gitar iki mesti anake. Ternyata enggak juga ketika untuk ngiringi temannya pada waktu itu mau perpisahan kalau nggak salah. Itu saya itu nengok di sekolahnya, saya intip di sekolahnya, dia itu kok sungguh-sungguh. Akhirnya saya bilang sama anak saya, "Leh, kalau kamu mau berlatih sungguh-sungguh mau nggak main gitar?" Dia bilang mau. Oke, hari itu saya belikan gitar dengan perjanjian, dengan syarat harus disiplin, tekun, dan setiap hari berlatih meskipun sedikit-sedikit. Nah, sampai sekarang. Dan hasilnya kemarin malam tahun baru dia ada 3 anak di Bojonegoro yang ikut seleksi YGO. YGO itu Yogyakarta Gitar Orkestra. Oh, di mana? Di Jogja itu. Oh, berarti kemarin. Tapi virtual. Oh, virtual. Semuanya virtual. Oh, okay. Kita kirim tag demo, ini ada beberapa ini. Nah, ini salah satunya dikirim dari teman-teman YGO. Ya, terima kasih untuk teman-teman YGO juga ini. Tahun baru kemarin launching itu. Oh, YGO. Temanya Sundanise itu. Oh, berarti baru kemarin ini. Iya, baru launchingnya. Kita ada termasuk dia itu namanya Rakyat, ikut di dalam satu pegang gitar satu. Bisa ditonton di channelnya itu YGO Sundanise. Oh iya, promosi lagi ya. Iya. Loh, itu channelnya. Oh, channelnya sana. Oh, bukan. Kan bukan. Oh, bukan channelnya Rakyat, bukan ya. Rakyat punya channel sendiri. Oh, punya sendiri. Iya. Ya. Seneng aku. Terus ini kalau ini saya kok lebih condong sampean itu dikenal sebagai seniman. Saya kok lebih suka itu. Karena apa ya? Dari karya mungkin ya, karya seperti ini ya. Yang di sini banyak seni lukis, musik dan lain sebagainya. Kok saya lebih condongnya ke situ ya? Itu gimana kalau menurut sampean? Kalau orang-orang manggilnya ya Pak Yuli sebagai seniman gitu loh. Bukan Pak Yuli sebagai bisnismen atau apa gitu. Gimana menurut Anda ini? Ya, kalau saya mau disebut apa saja ya terserah. Saya Tapi hanya melakukan. Kalau nyamannya? Nyaman itu ya seperti yang saya rasakan, kemerdekaan. Artinya, tapi semua itu tergantung diri kita masing-masing kok. Kita menempatkan sebagai pengajar pun juga mereka mempunyai sesuatu di situ. Dia mau jadi seniman, dia guru atau dia bisnismen, itu kalau kita balut dengan kesenian juga akan indah semua. Jadi ya kalau saya sih, menurut saya seorang seniman itu ya bisa apa saja. Ada yang Bisa bilang saja. itu ini apa? Ini kalau tahun 2020 mungkin condong ke musik ya. Ya. Jadi kalau saya punya pernah lihat apa? Inspirasi bahwa musik itu pemersatu bangsa. Apakah memang seperti itu atau gimana menurut Anda? Iya, memang namanya saja musik itu universal. Bukan pemersatu bangsa, semua elemen manusia
bahkan binatang pun bisa merasakan, gitu. Sering kita lihat di medsos ada anjing bisa ngikuti ketukan, ada kucing Oh bisa iya main iya, piano. bener-bener. Jadi itu sudah masuk ke elemen-elemen yang sifatnya bukan manusia lagi, seluruh elemen makhluk hidup. Bahkan udara-udara butiran pun juga ikut bernyanyi. Serpian-serpian angin, butiran-butiran embun pagi ya. Luar Itu ikut bernyanyi, ikut menari. Merinding aku. Nah, di sini banyak gugunya. Bukan ini loh, saya apa ya, speechless gitu loh. Iya. Terharu saya, sampai merinding loh ini loh. Mungkin kalau ada kameramen bisa lihat merinding saya lah. Atau barangkali ini ya. Oke, Ya, ya. tahun 2021, apa keinginan seorang Pak Yuli? Yuli Saya Sedeng Art ya. pengen apa ya, istilahnya semua kegiatan positif, artinya di situ kita taruh dedikasi kita untuk membuat sesuatu di situ, meninggalkan sejarah-sejarah momen ketika kita masih hidup, semua baik bidang apa saja. Nah, harapan saya untuk itu kedepannya pengen memberikan sesuatu untuk masyarakat sebagai pertanggungjawaban saya untuk membuat karya itu. Saya pengen membuat pertunjukan di situ. Entah kapan, itu ide dan cita-cita saya, pengen konser tunggal. Konser gitu, tunggal. ya, dengan karya-karya sendiri. Terus ini untuk apa? Teman-teman sesama seniman lah, tepatnya di Kota Bojonegoro ini. Ini harapannya seperti apa menurut Pak Yuli? Ya, harapannya semua akan berjalan dengan baik dengan keadaan yang seperti ini. Kita dilanda pandemi seluruh dunia. Jadi tetap kita survive dan bertahan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan baru. Karena apa? Di era seperti ini semua manusia di dunia tiarap. Kecuali negara-negara tertentu, mereka produksi. Nah, ini hati-hati. Ketika kita ditidurkan dengan pandemi, mereka sudah mulai menciptakan produk-produk di mana ketika sudah mulai normal, kita akan makan produk itu. Nah, sebelum itu kita juga harus membuat produk segala lini, baik produksi, industri, sampai di bidang seni dan budaya. Itu pesan saya hanya itu, untuk generasi muda teruslah berkarya, karena ini adalah momen yang sangat membahayakan di saat pandemi. Kalian sebagai tumpuan bangsa terus berkarya, jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Apa itu? Mau ikut semangat apa pilkada ada ya? yang pilkada. Mbak. Oke, terima kasih Pak Yuli atas waktunya ya. Pak Yuli, saya terima kasih. Artinya Pak Yuli sebagai apa ya, podcast saya yang pertama. Yang pertama. Iya. Wah. Jadi kehormatan lah bagi saya. Ya, ya. Podcast yang pertama ini, semoga untuk selanjutnya bisa lebih apa ya, menarik lah. Ya. Artinya bukan sekarang nggak menarik, enggak. Artinya Lebih tema-tema yang lain lebih menarik dan disukai sama teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Yuli. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lagi mungkin di sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.